Selamat datang di Glowing Talk. Di episode perdana kali ini, kita ngobrol bareng Chef Industries. Kenapa sih Pak Ade pilih Glowing Print? Oh, saya tipikal orangnya gitu ya. Kalau kita udah nyaman seseorang, Salah satu brand aparel keren di Bandung yang juga perusahaan konveksi. Produk unggulannya yaitu jaket varsity, jaket nascar, jaket casual, dan berbagai aparel keren lainnya. Kamu ngejet di sini, terus pindah ke sana ngejet lagi. Ngapain ya? Gaji mah sama gitu-gitu aja gitu. Kejarlah akhiratmu. Dunia pasti kau dapat. Mau tahu rahasia dan perjalanan di balik kesuksesan Chef Industries langsung dari ownernya? Tonton sampai habis, jangan kemana-mana. Ngobrol santai dan cari insight baru bareng Glowing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Glowing Print sekarang mencoba membuat segmen tentang kolaborasi UMKM dan juga percetakan yang sekarang ini kita namakan Glowing Talks. Nah, ini episode pertamanya kita alhamdulillah berkunjung ke Chef Industries langsung dengan ownernya Pak Ade Suherman. Gimana kabarnya Pak Ade? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih Pak Ade cerita ini, kita kan udah kerjasama nih di antara Chef Industries dan Glowing Print. Chef Industries dari bisnis konveksi, kadang suka order di produk-produk kita di Glowing Print tentang percetakan dan sablon digital. Boleh diceritain sedikit nih Pak Ade tentang Chef Industries? Kapan mulai berdirinya dan apa yang bikin Pak Ade terjun ke bisnis ini? Oke, tahun berapa ya? 2000-an lah kali ya, 2000-an. Awal-awal semester berapa itu ya? 4, itu 2000-an sinilah, semester 4. Sering nongkrong di distro. Sering nongkrong di distro. Kok nongkrong terus gitu ya, tapi nggak hasilin gitu ya. Gitu. Lihat-lihat, coba bikin produk, mulai dari jaket, tas, beanie, kupluk gitu ya. Iya, bin. Titip jual aja gitu kan, titip jual. Loh, kok ada hasil gitu ya, alhamdulillah ada. Dan mulai dari situ bikin berkembang, bikin produk terus gitu. Kalau dulu mungkin anak-anak Bandung kalau dari tahun segituan, kalau tahu Alarm Bistro udah pasti itulah, tahun-tahun segituan tuh anak-anak kena Bandung tuh band tuh udah pasti tahu lah tahun-tahun segituan itu. Jadi bikin produk, titip sana, terus titip distro ini, titip distro itu. Sering ikut event juga, event Kickfest dulu tuh ada Jackpot gitu. Nah, kok gini-gini aja gitu kan. Coba bikin produksian deh. Iya. Bikin produksian, jalan, malah keenakan di produksian. Oh gitu. Lah, enak di produksian gitu. Maksudnya dalam artian enak tuh enjoy gitu di sana. Bikin jaket ini, bikin produk gitu, bikin enaknya bikin jaketnya. Gimana sih bikin jaket tuh caranya yang enak dipakai, bahannya yang enak, terus tentu yang masuk HPP. Oh iya. Biar jualkan bisa terjualkan. Kalau kita bikin jaket bisa aja yang sebagus mungkin, cuman bisa dijual nggak sih? Dalam artian di pasar kita gitu kan, bisa dijual nggak sih? Nah, itu kan perlu develop yang lumayan lah gitu. Nah, gitu lah, bikin beberapa produk gitu. Dan tentunya cuannya lebih gede ya Pak ya? Ya bisa dibilang macam udah pasti lah gitu kan. Kita kerjanya udah pasti gitu ya. Gitu. Jadi seiringnya waktu udah produksian jalan gitu enak kan, jalan. Nah, baru tahun-tahun sebelum ini kali ya, sebelum Covid. Iya. Itu di vakum dulu si brand itu kan. Baru setahun 2 tahun sebelum Covid tuh coba bikin lagi deh, dihidupin lagi gitu kan. Aku merekrut beberapa teman-teman gitu kan. Teman-teman alhamdulillah bisa jalan lagi. Gitu. Jadi ya sekarang alhamdulillah jalan dua-duanya. Alhamdulillah. Jadi brand sama konveksian. Vendor lah ya. Vendor ya. Gitu. Alhamdulillah. Boleh diceritain dong Pak, kenapa namanya Chef Industries? Kayaknya ini berkesan lah bagi saya gitu ya. Chef itu aman, Industries itu kesan kita lihat dari tempat workshopnya Pak Ade ini di Chef Industries ini emang kelihatan banget industri gitu. Boleh diceritain Pak latar belakangnya itu? Nah, kalau lucu sih maksudnya itu kan ini Chef tuh berawal dari saya tuh sebenarnya bukan dari punya saya sendiri dulu itu saya beli punya temen namanya jadi tapi jangan ketawa ya. Jadi Chef itu sebenarnya dalam artian kata gitu kan Chef Industry aman itu bukan sebenarnya gitu. SAFE itu tuh teman saya tuh namanya Aam, pacaran sama dulu ya ini ya, maksudnya kita jangan diikutin kalau orang lagi pacaran. Dulu di SAFE itu
nama temennya ya? saya Aam, kan nama pacarnya SA gitu kan, FE-nya apa? Jadi dia Santi Aam Forever. Masya Allah. Jadi lucu kan bisa. Tapi setelah diakui sama saya tuh jangan ke situ. Jadi dengan nama artian udahlah save aja apa sih sebagai arti save-nya gitu. Jadi kenapa aman? Jadi yang dari apa yang diartikan lagi gitu ya. Jadi yang aman-aman aja lah gitu. Mantap. Tapi itu jadi apa ya? Jadi brand tersendiri ya gitu. Keren sih, menambah kuat brand konveksi di Bandung ini. Masya Allah gitu. Oke, Pak Ade, Safe Industry ini kan kayaknya lebih dikenal sama produk jaket varsity nih gitu. Kenapa sih ambil segmen market ini? Sebenarnya sih nggak karena mungkin ketertarikan saya di fashion tuh bikin apa ya gitu yang saya suka tapi bisa dijual juga gitu. Banyak referensi beberapa brand luar gitu ya. Bukan dibilang ikut-ikutan ya nggak sampai situ, cuman kebetulan lagi rame juga gitu kan beberapa tahun ke belakang itu varsity. Cuman ya seiringnya kalau fashion tuh gitu ya Kang ya. Jadi saya sudah beberapa tahun gitu di bidang itu, jadi nanti teh berulang gitu. Dulu varsity sempet gitu kan. Dulu pasti fashion tuh pasti berulang gitu. Dulu kan sempat varsity di kampus gitu ya. Tahun berapa gitu sempat varsity gitu kan, udah nggak ada lagi kos jaket gitu. Sekarang mulai lagi. Nah sekarang udah mulai siklusnya gitu dan mulai turun lagi. Emang fashion itu seperti itu. Gitu. Saya setelah beberapa jadi vendor sama brand itu udah pasti gitu. Oke. Berarti seiring untuk ngakalin siklus market seperti itu di Safe Industry juga nggak melulu nerima varsity ya. Ada juga yang lain apa aja tuh Pak? Ya apapun itu bentuknya jaket yang masih bisa kita kerjain. Ya ada jacket, ada coat jacket, ada anorak, ada banyak lah yang pernah kita kerjain gitu. Kaos juga ada ya? Kaos ada, kaos. Kemeja gitu. Kemeja, workset si ada ya mana ya? Si Filippo kan lagi naik sekarang. Berarti brand-brand besar juga ada ya kerjasama sama Safe Industry? Alhamdulillah ada berapa brand Bandung tuh. 3 lah, ada 3 brand-brand. Alhamdulillah. Dan masih terus alhamdulillah masih berlangganan. udah bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai mau 15 tahun. Wah, keren banget. Udah teruji itu mah berarti. 15 tahun ya. Udah hubungannya udah deket banget. Dekat itu alhamdulillah. Deket banget. Oke. Pak Ade, ada tren terbaru nggak di dunia konveksi yang lagi Pak Ade ikutin atau mau diterapkan di Safe Industry gitu? Ke depan nih kira-kira trennya lagi mau kemana nih gitu? Kalau untuk pasar domestiknya lokal tuh jangan terlalu ini. Kalau yang pernah saya ini ya gitu ya. Soalnya saya pernah ikutin langsung yang lagi tren di luar gitu ya. Wah kita ikutin bikin. Ternyata nggak begitu jualan di kita tuh. Kenapa kok nggak laku ya? Ternyata kecepatan gitu. Gitu. Jadi pasarnya beda pasar kan. Jadi beda. Jadi ternyata nunggu jeda lah berapa nanti ketika di Indonesia udah agak ramai kita bikin gitu. Jadi saya pernah bikin produk yang lagi ramai nih di luar nih kita bikinin. Kok nggak jual? Gitu ternyata begitu. Marketnya belum adaptasi ya. Gitu. Belum terupdate gitu. Gitu. Jadi ya adalah gitu, kita agak slow dulu. Iya. Oke, Pak Ade, kira-kira nilai utama apa nih, kayak value-nya apa nih yang dipegang Safe Industry dalam menjalankan bisnis, baik ke internal atau ke eksternal? Apa ya, maksudnya ini, gini-gini, karena saya punya brand sendiri gitu, jadi saya pernah mengerjakan beberapa brand yang si brandnya sendiri datang gitu ya. Bikinin dong jaket ini, gini, ayo kita kerjain gitu. Kita develop dengan apa ya, bagaimana sih si jaket ini tuh biar enak. Jadi dari si brand datang ke kita tuh kan cuma gambar ya. Nah, mock-up doang kan. Ekspektasinya pasti seperti itu kan. Nah, bagaimana cara mengolah dari si brand itu ya menjadi sebuah produk yang pengen yang dia inginkan gitu. Itu tuh harus ada diolah lagi. Bagaimana pemakaian bahan, bagaimana pemakaian furing biar enak nggak gerah, terus pemasangan bordir ukuran yang tepat bagaimana gitu. Jadi ada setelah si brand ngasih PO gitu mock-up biar jadi jaket itu ternyata ada ininya lah. Nah, itu kita tuh di situ tuh berfungsi sebagai vendor biar menjadikan satu produk yang bagus itu ada sih. Berarti kayak apa ya? Biar klien tuh merasa nyaman ya. Jadi kadang-kadang yang nggak diketahui si brand itu loh. Jadi ini
kita mau bikin jaket ya, gambarnya ini bodinya gini, ukurannya gini, furingnya begini. Kira-kira nanti kalau kita ngikutin gitu enak nggak dipakai gitu. Terus jadi si jaket tuh jadi kelihatan enak dipakai nggak gitu. Nah gitu. Jadi perlu diolah lagi gitu. Setidaknya QC ke sendiri ya. Ada itu kalau kita beli, terus kita pakai enak atau enggak gitu, cocok atau enggak ya. Itu jadi ada seninya lah di situ lah gitu. Jadi kalau kaos kan udah pasti ya. Ada bahan, cutting, sablon, jahit, udah pasti gitu kan? Iya. Oh jaket itu nggak gitu. Oh iya. Kalau jaket itu nggak gitu. Jadi kayak varsity gitu ya ini. Iya. Bagaimana sih? Kan ada yang kaku nih sih tangannya, ada yang kerasan. Kan pengennya si brand tuh, orang pengen kia gitunya, hanya cegah kia. Cuman bagaimana caranya biar jadi enak? Nah kita teh cari bahan yang lembut, banyak develop yang inilah. Gitu. Iya. Jadi diarahinnya pakai bahan ini ya, pakai bahan itu ya, gitu. Nah, gitu. Jadi ada treatmentnya lah. Nih guys, kalian lihat sendiri ya ini di display ya. Ini jaketnya keren-keren banget ini. Rata-rata jaket varsity itu bordir ya. Dan setahu saya jarang yang main jaket varsity itu gitu. Dan alhamdulillah kita nemu di salah satu konsumen glowing gitu. Keren banget emang nih Pak Ade, Safe Industries. Pak Ade, ada cerita nggak misalkan untuk manajemen karyawan, untuk konveksi, tips-tipsnya nih? Kan kemarin tuh waktu badai COVID, saya dengar juga banyak konveksi-konveksi Bandung yang mulai drop gitu. Entah udah bangkit lagi atau belum. Kira-kira tips dari Safe Industry gimana nih? Balik lagi ke itu ya, maksudnya qadarullah juga. Jadi kalau saya sih pikir kemarin pas COVID, udahlah jalan aja lah gitu kan, semaksimal kan. Kita itu diciptakan cuma buat berikhtiar ya. Rezeki apa gitu udah semua udah ditentuin ya. Pasrah aja. Udah pasrah aja. Bahkan ada yang tadi kita bilang pas COVID itu jadi berkah ada kan. Oh iya, yang betul. jadi noise gitu kan. Betul. Nah, berarti kan si COVID itu bukan patokan kita buat jatuh ya. Gitu kan. Jadi kalau saya sih kemarin udahlah jalan aja lah. Toh kita kalau berhenti udah pasti nggak dapat. Kalau jalan ya gimana Allah aja lah gitu. Alhamdulillah kan. Terbukti alhamdulillah. Terus ada emang kebetulan alhamdulillah juga ada beberapa brand yang produksi online-nya bagus juga. Oh iya. Iya, jadi ya alhamdulillah kebantu lah. Jadi ada beberapa brand yang di online-nya bagus. Jadi kita masuk produksi gitu. Kita masuk produksi. Ada ya brand lama lah. Iya. Brand dari luar kota juga ada. Oke, ngomongin pemasaran nih Pak De. Kira-kira sekarang setelah zamannya marketplace ya, terus ada lagi TikTok Live gitu, terus Shopee Live gini. Pak Ade di Safe Industry kira-kira beradaptasinya seperti apa gitu? Kalau saya ya balik lagi ke sana, ngikutin zaman gitu ya. Cuman kadang-kadang karena saya punya brand juga, punya produksian juga, jadi tahu HPP lah ya, harga produksi itu mesti gimana. Jadi kalau yang di kan, tapi kalau yang di market terutama di marketplace orange, identik dengan harga murah ya. Identik dengan harga murah. Gimana lagi, mungkin mereka bisa berjalan harusnya begitu gitu. Jadi itu pilihan lah ya. Itu pilihan. Dan, ini HPP-nya segini, dia ngejual segini. Dia ngambil marginnya pasti segini gitu. Masih ada karena banyak ya masih jalan lah gitu. Ada juga brand saya juga ada jual di marketplace itu. Cuman dengan harga yang masih itulah, masih harga repot soalnya kalau kita ngejual. So produknya kan bukan fast moving yang cepat bikin, cepat juga jual. Prosesnya lama kalau varsity. Oh iya. Tapi kalau di marketplace brandnya dibedain lagi biasanya? Enggak, kalau saya enggak, masih dengan brand yang sama. Masih dengan brand yang sama. Ada beberapa marketplace kita jual juga gitu. Ada. Berarti untuk konveksi lain sebaiknya juga manfaatin marketplace ya, sama sosial media. Iyalah, media udah ada gitu. Iya, jangan seperti cara-cara dulu ya. Ini menurut saya gitu ya. Kalau yang ini teh sebenarnya udah bagus, kita wadahnya udah ada. Iya. Cara bersaingnya. Jangan harga, kualitas. Oh iya, betul. Mantap tuh guys. Maksudnya kalau kita bersaing di harga gitu ya, kalau harga udah titik terendah, mau apalagi yang kita nyari yang paling murah gitu ya. Iya sih, kalau orang pasti nyari itu harga paling murah, cuman kan nggak harus murahan juga kali gitu kan. Ayolah kita bersaing di kualitas. Katanya mau go internasional gitu, katanya mau ini, cuman tapi kok malah kualitas gitu yang diterima harga gitu. Harusnya kualitas gitu. Jadi kita sama brand-brand luar juga, ya kan? Iya, tips bagus juga tuh dari Pak Ade. Jadi saya pernah dengar buat yang suka perang-perang harga, ya
nanti dia itu konsumennya jadinya nggak loyal karena ada harga yang lebih murah, akhirnya dia pindah brand gitu ya. Jadi mereka itu nggak loyal sama brand gitu. Tapi beda kalau kita main di kualitas, di servis ya Pak Ade, pasti konsumen itu loyal sama brand kita gitu. Mantap nih Pak Ade gitu. Sebagai pengusaha konveksi yang udah cukup berpengalaman, kira-kira ada nggak nih tips buat Pak Ade ke teman-teman konveksi yang lain yang tetap harus bisa survive ya? Adalah untuk vendor-vendor berdasarkan pengalaman ya. Iya. Udah kalau bukan pengalaman itu namanya dongeng. Dongeng. Ini yang berdasarkan pengalaman saya bisa berjalan alhamdulillah gini ya. Cuman satu sih sebenarnya, kejujuran aja udah. Wah, mantap. Itu aja. Jadi saya bisa jalan berapa tahun, bahkan ada brand yang udah mau 15 tahun gitu yang masih diproduksi saya gitu. Alhamdulillah udah jadi keluarga lah, kayak keluarga gitu. Lebih mungkin kayak sekarang. Iya. Sebelum saya pas masih kuliah, udah sebelum nikah, sekarang udah punya anak 3 gitu kan. Masih gitu. Jadi bukan hanya semata bisnis gitu. Itu mah ya cuman ikhtiar kita ya. Iya. Buat nyari rezeki gitu. Buat nunggu sholat. Wih, mantap. Jadi kejujuran. Jadi saya pernah bilang ada beberapa vendor di Bandung yang padahal itu peluang gitu ya. Ambil DP les aja hilang. Oh, bahasa Sundanya gitu kan. Iya. Les, padahal itu nggak ada. Pak Ade kenal gini nggak ini orang ini gini. Kasus jadinya. Oh itu ada orang Bali, orang Jawa gitu. Mereka kenal gini. Kenapa? Ini kita mau produksi ini. Oh, wah, gitu. Padahal orang udah percaya begitu, itu susah gitu. Oh ini udah dipercaya. Nah, itu banyak lah itu vendor. Nah itu pasti nggak akan lama kalau orang gitu. Iya. Ada aja gitu. Jadi ya kenapa bisa bertahan ya karena kejujuran. Saya yang ditanamkan kepada anak-anak jujur. Itu aja deh. Kalau ada ya komunikasi, mas kalau nggak ini ya komunikasi aja gitu. Itu aja sih. Simpel sebenarnya. Nah, si brand ya mau bikin apa pasti kita buatin. Oh modelnya pengen gini pasti kita buatin gitu. Iya. Cuman kalau misalnya dengan spek bahan ini ya kita bilangin bahan ini gini harganya segini ya, bahan ini harganya segini ya gitu. Iya. Udah. Jangan sampai ya bilangnya bahan A jadinya bahan B kan kecewa kan gitu. Benar juga. Simpel sebenarnya itu aja. Benar. Karena setahu saya juga jaringan konveksi Bandung tuh ini terjalin erat ya. Iya, ketahuan nanti ya di balik itu kan ada bahasa Sunda tuh pondok lengkah katanya. Gitu. Kalau kita udah bikin satu ini sama itu jangan ke situ orang pernah kiki jangan ke situ, kita pernah bikin gini cuman nggak benar gitu. Nah, gitu pasti itu gitu ya. Itunya begitulah gitu. Cuman kalau kita jujur, kita apa gitu ya hasilnya juga. Iya. Gitu. Gokil sih guys, 15 tahun gitu ya ngejalin kerjasama sama klien tuh pasti bayang udah bukan kayak jual beli lagi gitu, udah kayak keluarga gitu, mungkin udah saling berkunjung gitu, udah saling udah bayang gitu ya, udah lebih dari jual beli intinya mah gitu. Oke, Pak Ade kan udah kerjasama nih sama Glowing Print, kadang pesan barang cetakan atau sablon gitu. Kira-kira kenapa sih Pak Ade pilih Glowing Print? Balik lagi ke sini gini ya. Kalau saya tipikal orangnya gitu ya. Kalau udah enak gitu ya. Kalau udah apalagi tahu nih saya pengennya begini gitu ya. Kantor si Chef sendiri sama si Glowing itu lumayan ya. Lumayan jauh ya. Kalau jauh gitu, belum daerah macet gitu kan. Kalau saya ini balik lagi ke sana jadi udah enak, udah tahu maunya begini, terutama harga masih masuk lah ya, kualitas juga. Padahal di sini juga banyak. Iya. Nah kan? Tahu tadi yang kita ngobrol kan ya. Betul. Ini yang di ujung burung ada di sini, ada di sini. Soalnya ya itulah balik lagi kalau kita udah nyaman seseorang gitu kan. Iya, udah tahu lah udah karakter hasilnya gitu kan. Terutama itu hasilnya udah warna gitu kan. Pak Ade pasti gini lah gini. Udah tahu gitu. Nah, gitu. Jadi perlunya memperdalam. Betul. Gitu. Jadi betul yang perlu kita utamakan adalah pelayanan ya guys ya. Gitu. Jadi jual beli nggak cuma sekali 2 kali gitu, tapi lebih dari jangka panjang gitu. Itu yang kita harus pertahankan gitu ya sebagai UMKM. Pak Ade kan suka pesen tuh print DTF sama cutting polyflex ya gitu Pak Ade. Kira-kira biasanya dipakainya buat apa aja nih? Jadi kalau ada custom sablon si klien pesan satu kaos tuh ya, yang warnanya tuh banyak banget, terus yang
detail lah ya, detail yang ini nggak mungkin disablon lah. Bukan nggak mungkin, cuman pasti harganya nanti jadi mahal gitu kan. Yang warnanya banyak terus ada detail. Nggak mungkin disablon lah. Nggak mungkin disablon manual ya. Kita arahin, nih kita pakai DTF secara look mah kayak plastisol gitu kan. Kayak plastisol, bagaimana kita nge-press sekali apa 2 kali lah itu treatmentnya. Kita arahin ke DTF aja, jadi solusi kalau buat bisa cepat juga, bisa cepat ya, bisa cepat juga, efisiensi waktu. Ya kita arahin ke DTF gitu. Jadi selain buat label, buat sablon depan, nah sekarang yang naik di jaket tuh buat labeling. Oh iya. Buat labeling. Jadi sablon kan satu-satu labelnya kebetulan serial number. Jadi yang 1L ini tuh L001, L002, L003. Nah, sablon juga kan harus screen-nya ya. Banyak screen kan. Jadi adalah alternatifnya efisiensi juga udah ke DTF. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman konveksi juga kita juga nggak harus menutup tentang teknologi baru ya Pak ya. Iyalah. Teknik baru gitu ya. Jadinya maunya sablon manual terus atau maunya buat lihat terus, kita harus tetap beradaptasi dengan teknologi dan pastinya kemauan konsumen ya Pak ya. Ya ada beberapa treatment yang nggak bisa pakai sablon juga ada. Yang tadi saya bilang kan pemasangan label ada. Solusi lah itu. Solusi ya, berarti terbantu ya Pak ya? Terbantu sekali. Alhamdulillah gitu. Pak Ade punya ini nggak nih, cerita pernah jatuh misalkan terus bangkit lagi gitu. Cerita-ceritanya yang mungkin bisa di-share nih ke teman-teman. Kalau namanya orang usaha mah ya pasti ada aja gitu ya. Namanya kan yang ngebedain pengusaha sama pegawai itu di situ mental. Oh iya, benar banget. Ya kan? Kan yang kerja Sabtu dapat, akhir bulan dapat gitu kan. Kalau yang pengusaha tuh bulan ini dapat segini, belum tentu bulan depannya dapat segini. Iya. Bulan ini profit, untung, belum tentu bulan depan. Nah, bagaimana caranya kita bisa bertahan? Ya, dulu pas awal-awal gitu ya, pasti orang-orang awal-awal berbisnis itu pasti ya kan pakai perbankan dulu gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang bukan salah, mungkin secara secara pengaturan budgeting yang salah gitu, pakai perbankan yang habisin dulu semua, belum tentu ada untung kan. Iya. Terus sedangkan cicilannya sudah dibayar. Nah, leasing ya. Gitu kan. Ada beberapa tahun belakang itu sudah. Ya, kalau saya sih karena orangnya senang di fashion, jadi dibawa aja gitu. Jadi ternyata fashionnya di sini. Jadi senang bikin jaketnya bagaimana. Jadi senang dulu lah. Intinya senang dulu gitu kan. Kalau sesusah apapun, kalau kita senang mah ya, dibawa enjoy aja. Adalah pastilah semua pebisnis pasti merasakan naik turun ya. Nah, naik turunnya pasti itu. Mantap, alhamdulillah. Pak Ade, sekarang pegawainya ada berapa nih untuk di konveksi? Total sini sama ini aja pas tahu tuh, kalau kata pas ada Jumat Berkah ini berapa orang? Oh gitu. Iya. Buat ada berapa orang? Oh, tidak 45 atau 45 orang ada ya? Iya. Berapa? 60. Oh, 60. Tuh kan pegawai 60. Saya itu kadang-kadang tahu aja pas Jumat Berkah, oh 60 orang. Alhamdulillah ya. Gitu 60 orang. Jadi awal-awal tuh ya orang kan taunya teh wah karyawannya segini gini. Nah, semua juga ya ada proses gitu ya. Dari mulai 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu kan. Udah nyampe berapa ya? 40 orang. Covid lah datang gitu kan. Sempat ada pengurangan, setelah COVID beres sedikit-sedikit nambah lagi. Ada yang berapa orang yang dari saya ngerintis masih ada. Loyal ya. Masih ada. Jadi alhamdulillah gitu ya. Iya. Mungkin ya doa mereka juga gitu kan, kita nggak tahu yang kerja itu ngedoainnya kita bagaimana gitu kan. Kita juga nggak tahu kan ya. Bisa bertahan seperti ini kan gitu. Alhamdulillah ya, Safe Industries jadi wasilah buat lapangan pekerja yang udah yang buat bermanfaat buat keluarga gitu. Buat keluarga, buat orang lain. Ya, alhamdulillah. Kan kita harus bermanfaat ya. Iya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia gitu. Pak Ade nih, kira-kira dari sisi spiritual, Pak Ade ada yang udah pernah dijalankan belum di sini yang mungkin kerasa manfaat? Alhamdulillah Safe Industries bertahan sampai sekarang sedemikian rupa gitu. Kalau
Simpel sih sebenarnya ya. Buat motivasi nih dari teman-teman nih. Jangan terlalu ini. Oh gini. Kejarlah akhiratmu, dunia pasti kau dapat. Bener kan? Itu kan? Bener nggak? Jadi ya iya sih. Kita ngikutin zaman, ngikutin ini kerja karena itu ikhtiar kita sebagai manusia. Tapi jangan lalaikan juga kewajiban kita. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Sholat adzan go gitu ya. Iya. Oke gitu. Sholat adzan go gitu. Itu sebenarnya Allah tuh cuma suruh begitu doang. Kamu pengen seperti apa gitu. Iya. Gitu kan. Simple lah, Allah tinggal ngebalikin gitu ya. Jadi ya ada gini buat yang kalau interview yang terutama yang buat yang operator jahit gitu ya. Iya. Kebanyakan dari daerah. Iya, betul. Alhamdulillah itu di daerah dan kodarullah juga jadi kebanyakan yang bekas mono keturun ke anaknya gitu. Jadi alhamdulillah jadi yang persyaratannya cuma nggak banyak sih. Kalau ada yang ngelamar ke saya, kamu bisa jahit, sholat tepat waktu gitu aja. Oh gitu. Jadi alhamdulillah kalau malam Jumat ya di luar perbedaan mazhab atau apa gitu ya. Ada yang malam Jumat tuh yasinan itu apa gitu ya. Sejauh itu masih dalam konteks itu kan. Iya. Jadi kenapa tidak? Jadi alhamdulillahnya kebetulan dapat pekerjaannya yang Seroleh. di luar persyaratan saya gitu. Jadi kamu bisa jahit bisa. Tapi ada yang kamu udah di finishing tuh tanpa keahlian lah ya. Tanpa dari finishing yang buang benang, yang bawa apa, kamu harus bisa jadi jahit, bisa jadi operator penjahit gitu. Jangan melulu di sana kan harus ada peningkatan nih gitu. Betul. Kan bisa jadi pendapatan juga otomatis naik kan. Kamu harus ini ada itu udah beberapa terus yang sablon jadinya connect, jadi tukang sablon, akhirnya buka sendiri dan saya juga jadi rekanan. Oh iya gitu. benar. Pas saya itu harus begitu gitu. Jadi jangan kamu ngejahit di sini terus pindah ke sana ngejahit lagi. Ngapain ya gaji mah sama gitu-gitu aja gitu. Kamu ngejahit di sini terus keluar harus buka sendiri. Itu udah ada yang di Garut, kebanyakan di Garut sih. Ada yang buka. Makanya jadi rekanan saya sub-suban. Gitu. Jadi harus bermanfaat kan. Alhamdulillah. Gitu. Ini buat catatan juga ya buat ke brand owner yang lain, ada baiknya ke pegawai itu nggak cuma melulu di level yang sama, tapi dimotivasi untuk upscale skillnya gitu supaya nggak melulu 5 tahun misalkan di finishing aja, di apa aja jahit aja. Kita harus terus encourage supaya mereka itu kalau bisa alhamdulillah jadi business owner ya Pak ya. Iya syukur. Ada beberapa yang gitu yang punya pekerja lagi gitu ada. Alhamdulillah gitu jadi yang Pak saya mau keluar nanti ambil jahitan ini ada sekarang ada. Masih ke sana mobilnya ada driver yang ke Garut ke sana. Jadi mitra bisa jadi apa namanya dream company Seven Industry gitu. Oke, terakhir nih Pak Ade, ada pesan terakhir nggak dari Pak Ade buat penonton Glowing Talks? Apa ya? Jadi kalau untuk merintis gitu ya, kadang ada yang usaha apa ya gitu yang bagus. Modalnya berapa ya gitu. Udah kita bicarain yang gitu-gitu mah nggak akan jalan-jalan. Iya, nggak jalan-jalan. Mulai aja dulu. Jalan aja dulu. Jadi bisnis apa yang ini ya jalan aja dulu gitu. Dan satu hal gitu, modal itu bukan hal yang utama. Itu modalnya berapa bukan. Link. Kalau kita banyak link, banyak teman, banyak internet, nanti tersendirinya bisa jadi mempermudah kita. Networking ya Pak ya. Networking. Iya. Jadi maju aja dulu, jalan aja dulu. Gitu. Attitude juga penting ya. Wah, itu ada. Dan jangan lupa banyak berdoa. Serahin saja sama yang di atas. Kan koreksi ya kalau kan ada bukan pepatah nggak tahu di hadis atau berapa saya lupa gitu. 9 apa 10 pintu buat orang yang benar nggak? Berjualan ya. Berjualan tuh ada 9 apa 10 pintu rezeki gitu kan. Kan kalau yang kerja cuma 1. Tapi kalau yang berusaha itu ada 9 apa 10 gitu. Gitu. Banyak berkahnya kalau buka sendiri. Ya bisa buka lapangan kerja orang gitu ya. Bisa dekat sama keluarga. Betul. Tapi kita saling bersinergi ya antara yang pekerja sama yang usaha gitu. Nggak ada salahnya mencoba bekerja sambil berdagang, berusaha. Gitu aja nih Pak Ade. Makasih banyak udah diterima di Seven Industry dan kisah-kisahnya yang menarik banget buat kita semua gitu. Semoga kita ada ibrohnya. Semoga kita bisa ngambil manfaatnya gitu. Terakhir semoga sukses terus Pak Ade dan Seven Industry. Makasih banyak Pak Ade udah diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.